Hari ini saya ingin berbagi bagaimana kita menjaga kesehatan. Menurut Anda, penting nggak sih jaga kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID-19? Ya, saya sangat setuju sekali. Kita harus bisa menjaga kesehatan. Terus, bagaimana jika kita harus ke rumah sakit, terus kemudian melakukan tindakan bedah atau operasi di tengah-tengah pandemi COVID-19? Nah, hari ini saya mendatangkan narasumber spesialis dokter bedah. Ingin tahu seperti apa bincang-bincang hari ini dengan saya? Lihat saja videonya. Tapi jangan lupa subscribe dan share video ini bila mana bermanfaat buat Anda dan teman-teman Anda. Hai Auto Family dimanapun Anda berada. Ketemu lagi saya dengan Awi di channel Auto 2000 Waru. One Solution buat Auto Family. Semoga channel ini bermanfaat buat Auto Family semuanya. Hari ini saya mengundang narasumber yaitu seorang dokter ya spesialis bedah, namanya Dr. Suprayadi Chandra, spesialis bedah. Beliau adalah lulusan Universitas Tarumanegara. Nah, saat ini beliau sedang praktek di Rumah Sakit Hermina Kemayoran. Untuk mengenal lebih lanjut, saya akan mengundang Dr. Supra untuk hadir di channel ini. Selamat malam Dr. Supra, apa kabar? Halo, selamat malam Pak William. Kabar baik. Ya, beliau saat ini ya sibuk lah ya, apalagi sebagai dokter tenaga medis di salah satu rumah sakit terkenal di Jakarta. Nah, tapi hari ini saya berhasil mengundang beliau untuk hadir di sini. Nah dok, sehari-hari yang ingin saya tahu, apa sih yang dilakukan dokter di rumah sakit itu? Dok? Oke, baik. Ya, sehari-hari seperti biasa, kita datang ke poliklinik, menangani pasien, ya, tanya jawab, melakukan pemeriksaan fisik, mendiagnostik pada pasien-pasien yang datang kepada kita. Nah, saya sebagai dokter bedah, otomatis setelah kita melayani pasien di poliklinik, saya akan kembali ke kamar operasi untuk melakukan operasi. Operasi juga ada dua operasi kan, biasanya ada operasi emergensi. Biasanya kalau rutinitas kita operasi yang rutin, efektif itu Pak William. Nah dok, yang ingin saya tanyakan, apalagi kan sekarang lagi zaman pandemi COVID ini ya dok ya. Nah, ya. Kira-kira kan dokter juga menangani pasien, apa nggak khawatir gitu loh? Ya, memang kita sebagai tenaga medis, juga sebagai keluarga, ya, sebagai kepala keluarga, otomatis kita memiliki dua pilihan. Apakah kita lebih mementingkan keluarga kita, artinya resiko tertular dari saya lalu ke pihak keluarga kan lebih besar, ya kan, dibandingkan misalnya orang yang katakan work from home atau stay from home, seperti begitu. Cuman kembali lagi sebagai seorang tenaga medis, dalam hal ini sebagai tenaga dokter, ya, kita mau tidak mau harus mengesampingkan resiko seperti itu. Jadi kita harus fokus untuk juga melayani pasien. Dalam hal ini baik itu pasien yang memang pasien sehat maupun pasien yang sakit dan mungkin kemungkinan ada menderita penyakit COVID, ya kita mau tidak mau harus kita tangani. Cuman kan toh kita juga mempunyai precaution, mempunyai proteksi diri kita sendiri. Artinya kita juga harus menjaga jarak, harus menggunakan masker, menggunakan Google, menggunakan APD, seperti begitu, Pak William. Jadi protokol untuk dokter lebih ketat dibandingkan kita pada masyarakat pada umumnya tentunya ya? Ya, artinya kan sebagai pasien itu kan mempunyai protokol sendiri. Artinya dia sebelum masuk ke rumah sakit, lingkungan rumah sakit, dia harus diperiksa dalam hal ini suhu tubuhnya, ya kan? Lalu dia juga harus mencuci tangan sebelum masuk ke rumah sakit, lingkungan rumah sakit. Lalu dia juga harus menggunakan masker, begitu. Nah, kita sebagai tenaga medis ya otomatis harus
lebih memproteksi diri menggunakan APD yang lebih lengkap seperti itu, Pak William. Karena kan artinya kita menangani banyak pasien yang kita tidak tahu apakah dia memang menderita COVID atau tidak, gitu kan? Ya, jadi kita Ya, harus ya. mencegah supaya jangan sampai kita jadi agen penyebar COVID itu sendiri kepada pasien yang sehat, begitu. Ya kan? Seperti Iya, itu, iya, Pak iya. William. Tapi kita boleh tahu nggak nih dok, kalau dokter ini spesialis bedahnya bedah apa nih? Bedah plastik atau bedah manusia atau bedah apa nih dok? Ya, Khususnya? otomatis saya bedah manusia ya, kan karena Iya, iya. cuman saya mengambil keahlian bedah umum dalam hal ini. Oh, bedah umum. Ya, betul. Bedah Nah, umum. kan saat ini kan yang namanya pandemi COVID-19, di mana-mana kan tertular katanya melalui droplet. Nah, terus bagaimana kalau misalkan pasien mau datang ke tempat dokter supaya aman gitu loh? Ya kan, kalau saat dioperasi, nah kan namanya darah kan droplet juga tuh dok. Iya. Jadi kembali lagi, pada saat pasien kontak dengan kita pertama kali di poliklinik, sebelum masuk dia kan sudah ada protokol-protokol kesehatannya, ya kan? Harus pakai APD, cuci tangan, pakai masker segala macam. Lalu saya sebagai dokter bedah, otomatis kan pekerjaan adalah membedah pasien, ya kan? Ya, Nah, betul. pasien ini sebelum masuk ke kamar operasi ada protokolnya sendiri, Pak William. Contohnya Apa tuh misalnya kita protokolnya? harus, ya satu, kita melakukan CT scan dada, ya, CT scan toraks. Kita mau melihat ada gambaran-gambaran COVID, misalnya ada ground glass opacity atau GGO, ya. Yang kedua kita melakukan rapid test, ya kan. Kalau misalnya rapid test ini sendiri ternyata ada positif, ya kan, tapi kita kan nggak bisa percaya 100% dengan rapid test. Kita lakukan lagi konfirmasi dengan swab test, ya kan. Kalau misalnya ternyata negatif, ya kita tetap operasi seperti biasa, cuman pada saat pasien masuk ke dalam kamar operasi, dia harus ganti baju total dan menggunakan masker. Karena biasanya kalau misalnya pasien itu tidak sedang pandemi COVID begini, dia masuk ke kamar operasi tidak perlu pakai masker. Karena dalam hal ini dia harus pakai masker, cuman pada saat dilakukan intubasi atau pembiusan, baru maskernya dibuka seperti itu. Nah, terus satunya lagi, kalau misalnya dia mau operasi itu, dia ditemanin hanya boleh satu keluarga saja, tidak boleh lebih. Dan pada saat setelah operasi, penunggunya, Pak William. Jadi setelah dia operasi, dia juga tidak boleh ditunggui biasanya. Seperti itu. Jadi mengurangi kontak dengan orang-orang sekitar. Jadi yang sakit kita tetapkan di satu wilayah tertentu, dan pengunjung juga kita batasi seperti itu. Jadi memang ada protokol-protokol tersendiri, dan masing-masing rumah sakit memiliki protokol kesehatan yang berbeda-beda. Dalam hal ini di rumah sakit saya seperti itu. Nah, gini dok, tadi kan kalau pasien tidak terkena COVID, bagaimana kalau pasien ini emang sudah positif COVID, tapi kemudian harus ada dilakukan tindakan bedah langsung pada saat itu juga. Nah, itu bagaimana tuh dok? Nah, itu dia kesulitan kita, Pak William. Tetap dibedah atau nunggu? Oh, nggak bisa. Kan kita kalau yang namanya operasi itu ada dua, Pak William. Satu, operasi elektif dan operasi emergensi ya. Kalau operasi elektif, ya tentu kita bisa menunggu konfirmasi daripada pemeriksaan PCR atau swab test itu. Itu pemeriksaan bisa 1-3 hari, bahkan bisa lebih. Ya kan? Nah, kalau misalnya ternyata dia operasi elektif dengan COVID positif, dengan konfirmasi PCR positif itu, kita akan melakukan tindakan-tindakan pencegahan sedini mungkin. Artinya seperti ini, sebagai contoh. Misalnya pasien dengan tumor, ya kan, tumor payudara, ternyata dia COVID positif. Nah, itu kita akan tempatkan di ruangan isolasi khusus, seperti itu. Nah, lalu pada saat dia turun ke kamar operasi, itu selasar itu kita sterilkan dulu dari pengunjung-pengunjung. Dan dia operasi itu pada jam tertentu, pada saat di mana operasi tidak ramai, dan di kamar operasi yang sudah ditentukan. Ditentukan artinya kamar operasi itu hanya digunakan untuk pasien COVID dan menggunakan tekanan negatif, dan kita semua tenaga medis tidak terkecuali cleaning service segala macam, kita menggunakan APD lengkap, menggunakan hazmat, menggunakan Google, menggunakan masker segala macam. Nah, itu untuk pasien yang elektif.
untuk pasien yang emergensi, otomatis dia kan masuknya ke IGD, Dok, Pak William. Iya, betul. Masuk ke IGD, dia akan dilakukan pemeriksaan rapid test, ya. Kalau dan CT scan. Kalau misalnya ditemukan adanya kecurigaan pada saat CT scan maupun rapid test, kita akan konfirmasi dengan pemeriksaan PCR atau swab testnya itu. Nah, kembali lagi kalau ternyata itu negatif, kita menggunakan protokol pasien yang non COVID, ya. Tapi kalau ternyata dia itu ternyata positif, ya kita kembali lagi menggunakan protokol yang pasien dengan COVID positif. Seperti itu, Pak William. Jadi kita memang mempunyai protokol khusus di rumah sakit kita. Jadi Wah, saya ketat pikir, sekali ya. iya, sangat ketat sekali. Saya pikir aman untuk pasien-pasien yang dalam hal ini sakit maupun tidak sakit COVID, aman buat datang ke rumah sakit untuk memeriksakan diri, karena kita sudah mempunyai protokol-protokol khusus untuk pasien-pasien seperti ini. Demikian, Pak William. Nah, kalau boleh tahu nih dokter, kalau sampai saat ini ada nggak nih pasien yang saat ini sudah dibedah sama dokter tapi lagi kondisinya COVID nih? Kebetulan sampai saat ini baru PDP, Pak William. Baru Artinya PDP, begini, ya. Ya, artinya dia dengan ada yang pemeriksaan rapid test itu positif, sementara kita menunggu hasil PCR-nya lama, padahal pasien itu harus segera dioperasi. Kita lakukan protokol COVID, ya kan, lengkap. Ternyata pada saat selesai keluar hasil PCR-nya dia negatif. Tapi yang benar-benar pasiennya positif COVID, kita belum, saya pribadi belum pernah mendapatkannya. Seperti itu, Pak William. Oh, wah ternyata suka duka jadi dokter saat ini benar-benar luar biasa ya dok ya. Beda kalau dulu dokter hanya beda-beda biasa, tapi kalau lagi pandemi COVID ini benar-benar, waduh, dituntutnya, wah selain jaga keselamatan diri, keselamatan keluarga, dan juga keselamatan pasien ya dok ya. Betul, sangat challenging sekali dalam kondisi seperti ini Pak William. Karena kita juga kan memiliki keterbatasan fisik, ya kan? Artinya begini, kita awalnya selama ini misalnya operasi menggunakan masker bedah dengan napas, artinya sirkulasi yang napas kita yang lebih nyaman. Sementara semenjak COVID ini kita harus menggunakan masker tersendiri yang khusus yang kita sebut dengan N95, seperti yang mungkin rekan-rekan tahu bahwa N95 itu anti virus dan bakteri dengan ukuran-ukuran mikrometer tertentu. Itu buat kita napas aja susah itu. Satu, oksigen yang masuk ke dalam paru-paru kita otomatis lebih berkurang. Kita lebih sesak sebenarnya, ya kan? Otomatis dengan ada oksigen yang kurang, tenaga kita akan jauh berkurang, lebih cepat capek seperti itu. Yang kedua, masalah pakai Google. Mungkin biasanya ada rekan-rekan dokter bedah yang tidak menggunakan Google, semata-mata hanya menggunakan kacamata atau apa. Nah, dengan adanya COVID ini, kita menggunakan Google, Pak William. Google itu sendiri kan kadang-kadang penglihatannya juga susah. Dia punya kacanya juga kadang-kadang kabur. Jadi kita kadang-kadang susah juga gitu loh. Tapi ya tetap nomor satu patient safety. Kita harus pastikan bahwa kita sudah nyaman pada saat awal kita melakukan pembiusan dan kita sayat, itu kita sudah yakin bahwa kita mampu dan kita bisa untuk melakukan operasi pada saat itu. Begitu Pak William. Dan jangan lupa satu lagi, rasa panas pada saat kita menggunakan hazmat atau menggunakan APD lengkap itu luar biasa. Itu pas kita buka hazmat kita tuh udah keringetan semua seperti itu. Jadi memang kondisi seperti ini sangat challenging sekali buat kita. Ya tapi kembali lagi kita sebagai tenaga medis, kita harus mengutamakan kesehatan pasien tanpa mengurangin atau mengorbankan kita punya kesehatan seperti itu Pak William. Ya. Nah makanya Auto Family harus benar-benar bisa jaga kesehatan tuh. Jangan sampai kita tertular oleh COVID-19. Harus bisa jaga jarak, harus bisa juga pakai masker. Yang penting ya Auto Family bisa sehat. Tadi sudah digambarkan oleh Dr. Supra, ya kan. Bahwa namanya tenaga medis ini benar-benar ya berjuang buat kita sebagai agen terdepan untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Ya. Nah, terima kasih loh dokter kalau misalkan ini udah bisa membagi sharing pengalamannya.
Nah, Ya, terus kemudian kan juga kita dari Toyota juga saat ini kan memberikan apresiasi buat para tenaga medis, ya buat dokter, buat suster, ya kan. Jadi ya. ini kan sempat dokter waktu itu pernah namanya tertarik sama paket medisnya Toyota. Coba bisa diceritakan nggak nih dok? Kenapa dokter sampai tertarik gitu loh? Waktu itu ambil tanya paketnya dan mengambil kendaraan Toyota pada saat pandemi COVID ini. Ya, sebenarnya tanpa saya bermaksud untuk promosi untuk paket ya, medis Toyota ya Pak William ya. Hmm, Artinya begini, saya waktu itu memang membutuhkan kendaraan. Gitu. Pada waktu itu hmm, istri saya yang membutuhkan. Kebetulan istri saya juga seorang tenaga medis. Dia seorang perawat perawat di RSCM. Ya, hmm. berhubung kita memang udah dari awal sudah planning untuk memiliki sebuah kendaraan baru untuk operasional dia. Ya, saya melihat-lihat brosur-brosur, ya dalam hal ini saya kredit kendaraan. Saya lihat, oh ini dari Toyota memberikan suatu apresiasi kepada kita tenaga medis. Dalam hal ini ringanan atau bahkan cicilan 0% untuk cicilan kendaraan. Akhirnya saya membanding-bandingkan antara merek-merek kendaraan ya Pak William, dan saya memutuskan bahwa ini merek Toyota memberikan apresiasi ke tenaga medis cukup baik ya, terbaik lah dalam hal ini saya bilang. Sehingga dengan melihat spesifikasi kendaraan yang saya butuhkan ada cocok atau ada sesuai dengan yang disediakan oleh merek Toyota, sehingga saya putuskan saya membeli kendaraan untuk istri saya di Toyota seperti itu. Dan memang untuk ACC-nya atau untuk persetujuannya dari pihak leasing yang dibantu oleh pihak Toyota cukup baik, sehingga tidak ada kesulitan yang berarti, dan proses persetujuannya itu cukup cepat sehingga tidak mengganggu operasional istri saya sehari-hari ke rumah sakit. Seperti itu Pak William. Oh, iya baik Dokter Supra. Terima kasih nih Pak buat eh, permintaan Bapak untuk tenaga medis ya kan buat diapresiasi dengan paket kredit. Ya akhirnya dari pihak Toyota juga bisa memberikan paket itu kepada tenaga medis bukan hanya untuk kepada dokter saja. Ya kiranya Iya, dengan paket dan program itu bisa bermanfaat ya tentunya buat dokter dan tenaga iya. medis lainnya ya dok ya. Ya, saya sangat berterima kasih sekali kepada dalam hal ini pihak Toyota yang sudah memberikan apresiasi kepada uh, saya sebagai tenaga medis, tanpa bermaksud untuk promosi bagaimana. Ya, memang dalam hal ini kita sangat terbantu ya dalam kondisi ya, mungkin orang berpikir tenaga medis tidak mengalami krisis seperti wilayah-wilayah pekerjaan yang lain. Kita juga sama mengalami hal seperti itu, karena kan otomatis jumlah pasien juga pasti berkurang ke kita kan, ya otomatis kita juga mengalami keterbatasan finansial seperti itu. Hmm. Nah, dengan adanya paket kredit dari Toyota, ya kita sekeluarga sangat terbantu, dan saya berterima kasih bisa mendapatkan paket kredit yang sangat baik dari Toyota. Seperti itu Pak William. Iya, iya. Ya, sekali lagi saya terima kasih buat dokter nih, ya kan, udah ngambil paket itu. Dan saya juga terima kasih dokter di tengah-tengah kesibukannya, juga masih mau meluangkan waktu berbagi buat Auto Family semua dan masyarakat Indonesia, ya bahwa kalau misalkan selama itu sakit, ya dokter pun juga punya persyaratan protokol untuk supaya bisa masyarakat tetap datang ke rumah sakit. Dan tentunya dipastikan untuk customer yang ingin melakukan bedah, dipastikan pasti aman di rumah sakit. Begitu ya Pak Dokter ya? Ya, boleh saya titip pesan Pak William Boleh kepada silakan masyarakat? sebelum kita mengakhiri acara ini Pak Dokter. Ya, sayangilah diri sendiri, sayangilah keluarga Anda, sayangilah masyarakat Indonesia dengan melakukan proteksi diri sendiri, ya, dengan cara satu, menjaga jarak, ya, social distancing minimal 1 meter. Lalu bila sampai sampai harus
berurusan keluar rumah, tolong gunakan masker, ya, karena kita nggak tahu nih kita ini membawa atau berpenyakit COVID atau tidak, seperti itu. Lalu jangan lupa cuci tangan, karena tangan kita ini adalah pembawa daripada virus-virus COVID, sehingga supaya kita tidak menularkan ke orang lain atau ke orang yang kita kasihi, tolong cuci tangan yang baik. Dan bila kita di rumah, misalnya kita kan tidak menggunakan masker, kita harus bersin atau misalnya kita harus batuk, gunakan teknik-teknik atau cara-cara yang baik untuk batuk atau bersin, sehingga tidak menularkan ke orang lain. Jadi lebih baik kita saat ini menghindari untuk bersentuhan atau berdekatan atau berkerumun pada banyak orang, sehingga kita tetap sehat dan kita bisa beraktivitas dan bisa berguna untuk keluarga kita sendiri, seperti itu, Pak William. Baik, terima kasih Dr. Suprayadi Chandra ya yang sudah memberikan banyak informasi buat Auto Family semuanya. Semoganya kiranya bermanfaat informasi dan saran-saran yang diberikan buat masyarakat Indonesia. Sekali lagi, terima kasih kepada Dr. Suprayadi Chandra, spesialis bedah dari Rumah Sakit Hermina Kemayoran. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan dokter, dan dokter juga dilindungi nama Tuhan untuk selalu aman, sehat, bersama keluarga semua. Dan tentunya bisa memberikan manfaat buat masyarakat Indonesia. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih Pak William. Sukses. Oke, sampai ketemu lagi Auto Family di channel Awi One selanjutnya. Terima kasih.